Mari kita berdoa. Kembali lagi kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa untuk pagi hari ini. Kami sudah ada bersama-sama di tempat ini dan juga mungkin saudara-saudari kami yang mengikutinya secara online. Engkaulah kiranya boleh memberkati kami Tuhan. Bawalah kami untuk boleh semakin melihat Engkau dan juga boleh melihat diri kami seperti apa di hadapan Tuhan. Biarlah hal-hal yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami, entah itu teguran, nasihat, atau pengajaran. Biarlah Tuhan tolong lembut hati kami untuk boleh menerima, karena semuanya itu adalah untuk kebaikan serta keuntungan bagi kami. Berkati kami Bapa, Roh-Mu yang kudus kiranya leluasa bekerja di tengah-tengah kami, dan Engkaulah yang menghalau segala kuasa si gelap. Kami menyerahkan juga hamba-Mu, supaya Engkau Tuhan yang akan memakai dia dengan leluasa untuk menyatakan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pagi ini kita akan melihat firman Tuhan dari Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27, nanti 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah kita dapat? Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Satu ayat lagi dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Tema kita di sini jaminan pembebasan. Iya. Kita tahu bahwa pemahaman orang-orang pada zaman perjanjian lama itu bukan hanya bagi artinya secara umum pada waktu itu ya, bahwa jika satu bangsa berperang lawan bangsa lain, maka Allah mereka juga ikut saling berperang. Ya, kekalahan satu bangsa mereka yakini adalah kekalahan Allah yang disembah bangsa tersebut. Maka ketika orang-orang Israel terbuang ke Babel, maka bangsa-bangsa lain berpikir bahwa Allah orang Israel itu tidak hebat dan tidak kuat, karena bangsa yang menyembah dia tidak bisa dia lindungi agar tidak terbuang. Untuk mematahkan pemahaman itu, Allah berjanji akan melakukan pembebasan bagi umatnya untuk menunjukkan bahwa dialah Allah satu-satunya yang berdaulat dan yang berkuasa dari dahulu dan sampai selama-lamanya. Iya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa orang Yehuda terbuang? Apakah karena Allah itu memang tidak kuat untuk melindungi mereka? Iya, sebenarnya Tuhan sudah berbicara dahulu kepada Musa. Waktu mereka ada di padang gurun, ketika dengan tangan yang hebat dan di dalam kemustahilan, Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan sebenarnya sudah berjanji kepada mereka. Setelah mereka keluar dari Mesir dan ada di padang gurun. Mari kita melihat di dalam Imamat 26
Imamat 26 ayat 21. Di sini waktu itu Tuhan memberikan janji dan kutuk. Apa yang akan Tuhan berikan berkat, bagaimana ketika kutuk itu yang terjadi. Kalau mereka taat, Tuhan memberkati. Ketika mereka melawan, kutuk itulah yang akan jadi. Di sini kita melihat di ayat yang ke-21 saya baca. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Ini ada kata tetap ya, bertentangan dengan aku. Tuhan katakan, aku akan menghukum engkau setimpal dengan dosamu. Ada beberapa nanti kalau Bapak Ibu bisa baca, Tuhan bilang aku akan melepaskan binatang untuk makan engkau, anak-anakmu akan mati, makananmu akan kekurangan, dan sampai nanti kita lihat secara khusus ini di ayat yang ke-33. Ayat 33 saya baca, tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah berfirman demikian, dan itu diulang lagi oleh Yehezkiel. Mari kita melihat kitab Nehemia. Saya bacakan kitab Nehemia 1 ayat yang ke-8. Saya baca, ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya, satu lagi mari kita melihat dalam kitab Daniel 1 ayat 1 dan 2 saya baca. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembandaraan dewanya. Nah, di sini tadi kita melihat ya, bahwa apa yang firman Tuhan katakan di sini, bukan karena Tuhan tidak kuat dan tidak hebat, maka Israel itu terbuang. Tetapi karena apa? Itu memang sudah Tuhan katakan kepada Musa, kalau kamu tetap melawan aku dan kalau kamu tidak tetap berdosa, Tuhan bilang, aku serahkan kamu ke bangsa-bangsa lain. Dan kita lihat itu terjadi, ditulis oleh Daniel. Dikatakan tadi bahwa apa? Allah serahkan. Jadi kalau Israel itu terbuang, bukan karena Allah Israel itu tidak hebat dan tidak kuat. Tapi karena memang dia membiarkan. Karena memang diserahkan. Israel itu terbuang, kenapa? Karena mereka tetap. Ada kata tetap ya. Sekalipun Israel diperingatkan dosanya, mereka tetap melawan Tuhan. Iya. Maka di sini tadi kita melihat bahwa apa? Bukan karena Tuhan itu tidak kuat. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah Israel itu adalah Allah satu-satunya. Allah yang kuat, maha hebat, dan Allah yang perkasa. Tetapi dia membiarkan sebagai bentuk hukuman.
Walaupun sebenarnya di sisi yang lain, ketika dia membiarkan Israel terhukum, sebenarnya di sisi yang lain namanya terhina di antara bangsa-bangsa. Kenapa? Karena dengan membiarkan umatnya tadi terbuang, bangsa-bangsa lain mengejek Allah itu sendiri. Kan gak ada kekuatannya kan? Melawan, enggak ada kekuatannya melindungi Allahnya, melindungi umatnya kan? Kan gak ada kuasanya untuk boleh menolong umatnya. Namanya terhina sebenarnya. Tetapi apa? Gak ada cara lain untuk dia benar-benar mendisiplin umatnya, dan juga ini menunjukkan bahwa apa? Dia Allah yang kudus, dia Allah yang berkuasa, dan dia Allah satu-satunya, dan dia Allah yang tidak bisa dipermain-mainkan. Jadi bentuk hukuman itu terhadap orang Israel adalah juga bentuk bahwa apa? Allah itu Allah yang kudus dan satu-satunya. Iya, maka di sini nanti Bapak Ibu bisa baca ya, di seluruh pasal 36 Yehezkiel ini kita melihat ketika orang Israel ini tadi terbuang, Edom bersorak-sorai. Edom itu siapa? Mereka ini kan saudara ya. Israel ini kan anaknya Yakub. Edom ini anak Esau. Mereka ini senina. Mereka ini saudara. Ya. Jadi Edom ini, keturunan Esau ini bersorak-sorai. Bahkan mereka bilang apa? Udah cocok lah tanah mereka ini kita ambil untuk menjadi tanah pusaka kita. Dan juga bangsa-bangsa di mana Israel ini terbuang, mereka terbuang ke Babel, ada yang terbuang ke Asyur. Jadi yang bagian utara itu ke Asyur, bagian selatan itu ke Babel. Bangsa-bangsa lain yang ke situ Israel juga terbuang, apa mereka katakan? Ya dihina. Kan? Salah satu bentuk penghinaannya apa? Perkakas-perkakas bait Allah dibawa mereka ke rumah dewanya. Menunjukkan bahwa apa? Dewa kami kau pemenang atas Allah orang Israel. Dan itu Tuhan biarkan, tetapi ini kan satu kehinaan. Tetapi waktu itu akhirnya apa Tuhan katakan di ayat 22 Yehezkiel 36 ini. Mari kita lihat. Oleh karena itu, oleh karena apa? Oleh karena namaku sudah terhina. Oleh karena namaku sudah dicela. Oleh karena pembuanganmu. Apa Tuhan katakan di sini? Oleh karena itu katakan kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak hai umat Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari antara semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahku. Jadi di sini Tuhan katakan apa? Aku akan kutunjukkan bahwa akulah Allah dan dialah Allah yang kudus dan satu-satunya. Dia bilang apa? Aku akan bawa kamu pulang. Ini lahir dari inisiatif Allah itu sendiri. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaan Israel. Karena apa? Dia mau menegakkan namanya kembali. Bahwa dialah Allah satu-satunya. Dan dia Allah yang maha kuasa. Dan dia Allah yang kudus. Dia mau menegakkan namanya kembali. Dengan apa? Membawa orang Israel kembali pulang ke tanah perjanjian, ke tanah Israel. Iya. Maka Tuhan bilang tadi di sini ya, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia tunjukkan, bahwa dialah Tuhan. Atas alam semesta bahwa dia Tuhan satu-satunya dan bahwa dia Tuhan Allah yang kudus.
Aku akan menegakkan namaku yang kudus yang sudah kamu najiskan. Dengan apa? Aku akan pulihkan keadaanmu. Jadi itu dari inisiatif Allah itu sendiri atas orang-orang Israel. Dan ini sesuatu sepertinya memang mustahil dan tidak mungkin. Kenapa? Karena yang memperbudak, karena yang menguasai Israel ini adalah bangsa yang kuat dan hebat. Mustahil sebenarnya, tetapi Tuhan bilang, aku Tuhan akan kutegakkan namaku ini. Dan mari kita melihat pertanyaan yang ketiga. Apakah yang Tuhan Allah perbuat agar orang Israel boleh menjadi umat yang setia dan taat kepadanya? Di sini apa kita lihat? Tuhan tahu bahwa apa? Pemulangan Israel ke Yerusalem ini bukan yang utama yang Tuhan mau kerjakan. Supaya mereka boleh tidak berubah setia, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang taat, Tuhan mau kerjakan bagian terdalam dalam diri mereka dulu. Yaitu apa? Hati. Pemulihan bagian luar Tuhan tahu. Mereka akan tetap memiliki hati yang sama. Yaitu apa? Memberontak. Maka Tuhan mau mengerjakan hal yang utama dalam diri mereka. Yaitu apa? Pembaharuan di dalam hati ini. Maka kita lihat. Tuhan mau nyatakan kepada seluruh dunia bahwa dialah Allah satu-satunya, bahwa tidak ada Allah yang lain dan di luar dia bukan Allah, maka dia sendiri turun tangan untuk datang ke dalam dunia. Untuk menunjukkan bahwa dialah Allah. Maka inisiatif Allah jugalah untuk membebaskan kita manusia dari perbudakan dosa. Untuk menunjukkan bahwa Allah, bahwa apa? Dia pemilik asli kita. Dan bahwa dialah yang empunya kita. Dan bahwa kepadanya lah harus hati kita ini berpaut. Semua berkata Allah. Dulu pun bangsa-bangsa lain berkata. Baik itu bangsa Amon, Moab. Baik itu Sidon, bangsa Babel, Asyur, mereka memiliki semua nama-nama Allah-Allah mereka. Tetapi Tuhan katakan, bukan hanya kepada Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa dialah satu-satunya Allah, dan dia tegakkan namanya dengan cara apa? Aku pulihkan kamu, aku pulangkan kamu. Tetapi Tuhan mau, pembaharuan itu Tuhan mau kerjakan di dalam hati. Sebenarnya ini adalah nubuatan di mana ini Tuhan mau kerjakan itu di dalam pribadi siapa? Di dalam pribadi Yesus. Maka kedatangan Kristus ke dalam dunia sebenarnya ini mau menyatakan kepada seluruh dunia bahwa apa? Dialah pemilik asli kita. Dialah Allah satu-satunya. Dan dialah Allah yang berinisiatif untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Di luar dia tidak ada. Dan itu inisiatif Allah itu sendiri. Dan juga untuk apa? Berbicara juga kepada gelap itu. Bahwa Allah itu tidak membiarkan manusia yang dia ciptakan itu tadi akan terus ada dalam genggamannya. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini juga sebagai konfirmasi ataupun pengumuman ataupun bukti bahwa apa? Bagaimana Allah itu menentang kuasa kegelapan itu. Dan bagaimana Allah itu berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Nah ini tadi ya, maka apa yang dia bilang? Apa yang pertama Tuhan katakan tadi di sini? Supaya akan melahirkan Israel yang taat dan setia. Tuhan katakan apa di sini? Di ayat yang ke-25. Mari kita membaca bersama-sama. Dua-dua ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu.
pemulangan mereka ke Yerusalem itu bukan akan membawa bangsa ini untuk bisa taat dan setia. Satu-satunya itu apa? Pembaharuan di dalam hati, dan itu datangnya dari Tuhan. Itu yang mengerjakan Tuhan. Apa dia bilang tadi? Aku mencurahkan air jernih untuk mentahirkan kamu. Rupanya kan ini yang tak tahir itu kan. Kenapa banyak berhala di sini? Kalau Israel dulu berhalanya ada patung-patungnya. Jadi apa yang mereka sembah, apa yang diciptakan Tuhan itu yang mereka sembah, dan apa yang diciptakan mereka sendiri itu yang dia sembah. Apa yang diciptakan Tuhan ke sana hati mereka berpaut, dan apa yang mereka buat sendiri ke sana hati mereka berpaut. Dan ini membangkitkan kecemburuan Tuhan. Dan ini membangkitkan sesak di dalam diri Tuhan. Maka Tuhan tadi bilang, aku tahirkan kamu. Maka kalau tidak kita ditahirkan, ketika Israel tidak ditahirkan dari dalam hatinya, gel-gel sama. Akan tetap mereka begitu. Maka Tuhan bilang, aku tahirkan. Ya, kalau di dalam mari kita lihat di dalam Imamat ya. Imamat 16. Imamat 16 ayat 14 saya baca. Saya baca. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi kita melihat di dalam perjanjian lama seringkali berbicara soal mentahirkan itu kaitannya adalah apa? Ada darah yang tercurah. Ada darah yang tercurah. Jadi di sini pun Tuhan ingatkan, ini sebenarnya sebagai bentuk nubuatan. Apa yang akan Yesus lakukan? Mari kita melihat di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani 9 ayat 13. Ibrani 9 ayat 13 dan 14 saya baca. Ibrani 9, 13, 14 saya baca. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi apa? Hati kita ini harus disucikan, dibersihkan. Apa yang bisa membersihkan? Dikatakan darah Kristus untuk kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Maka di sini kita lihat tadi ya, maka harus tanpa ada pembersihan oleh darah Kristus dari hati kita ini terhadap berhala-berhala tadi, terhadap hal-hal yang najis, nggak akan ada pernah yang namanya hati kita bisa diubahkan. Karena di dalam ininya, mau pakai apa ini? Dibaharui coba. Dan Tuhan bilang tadi apa? Aku mencurahkan kepadamu air jernih, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa mentahirkan kita dari segala berhala-berhala kita. Kemarin waktu kita kaum ibu ya, kan apa hal-hal di masa lalu yang berpengaruh bagimu hingga kini. Masa lalu yang tidak selesai tetapi dampaknya itu hingga kini gitu. Ketika kami membaca kitab ratapan itu ya, bapak-bapak kami yang berbuat dosa dan mereka tak ada lagi. Tetapi kami yang menanggung kedurjanaan mereka.
Ada ibu itu protes, dia bilang, mana bisa gitu? Masa bapak kita yang berdosa, kita pula yang tanggung? Kejam kalilah Tuhan ini. Kan mereka gak ada lagi. Lalu kalau diungkit-ungkit lah itu, kok kita pula yang tanggung, katanya. Kenapa? Gak rela dia. Lalu dia bilang lagi, kan udahnya kita menjadi Kristen dan gak laginya kita kerjakan itu. Kalau anak-anak dulu anak-anak lah. Gak mau dia ketika dibilang bahwa apa? Ini semua benar-benar jahat di mata Tuhan. Itu kan dulu kita gak tahu. Seperti itu. Tetapi ketika dia akhirnya mendengar, bukankah lebih tidak wajar lagi ketika dosa kita itu justru ditimpakan kepada Yesus. Kalau nenek moyang kita meninggalkan harta, kenapa kita bersuka cita? Kalau dia meninggalkan harta, bahkan apa? Rebut-rebutan untuk mendapat bagian lebih banyak. Tapi kalau dia yang meninggalkan kutuk, kenapa kita murka? Ini kita tidak rela. Kalau harta kita welcome, tapi kalau dibilang kutuk karena dia menyembah kepada berhala, kita tidak mau. Tetapi bukankah Tuhan mengutarakan demikian? Dan itu tidak bisa kita tipe. Yaitu aku menghukum sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi apa? Tetapi ketika dia dengar, bukankah lebih tidak wajar lagi ketika segala dosa dan kutuk itu justru ditimpakan bapak itu kepada anaknya. Dia udah gini. Jadi Yesus yang tanggung itu semua. Jadi Yesus rupanya terima itu semua. Supaya apa? Kita bisa ditahirkan. Jadi ketika dia melihat kan, ketika dibongkar masa lalunya tadi, terlalu besar rasanya tapi dia gak sanggup untuk menerima kemarahan Tuhan. Tapi kalau itu tidak dibongkar, bagaimana kita bisa melihat ketika tadi dibilang itu ditimpakan kepadamu, dia marah. Tetapi akhirnya dia bisa melihat betapa tidak wajarnya ketika itu ditimpakan kepada Kristus. Tetapi itulah yang terjadi. Maka di sini kita lihat tadi apa? Kita ditahirkan hanya karena apa? Kristus tadi yang sudah tanggung itu semua. Tetapi sampaikah kita melihat hal itu? Atau ada banyak seperti nenek ini tadi. Dulu-dulu lah itu, Injil apa pula itu? Apalagi itu yang diberitakan itu? Ya dulu nenek moyang kita lah. Apa yang dulu kita anak-anak lah itu. Ya sekarang setelah kita ke gereja ini kan gak lagi kita lakukan. Tetapi apa? Bukankah Tuhan sudah berbicara? Israel kenapa mereka dibuang? Bukan karena kesalahan mereka semata-mata. Tetapi dikatakan apa? Kesalahan Manase. Ini zaman Eliakim. Zaman Raja Eliakim itu berapa di bawah Manase. Tetapi itu dikatakan karena dosa Manase. Tetapi apa? Mereka melihat ini sungguh-sungguh serius. Pentahiran dari segala berhala-berhala dan dari segala kenajisan itu. Tanpa pentahiran dari hati, siapa yang bisa tahirkan? Pihak Tuhan. Di dalam siapa? Ini makin jelas. Di dalam pribadi Yesus. Banyak pun orang mengaku dosa. Tapi kalau bukan datang berdasarkan janji Allah, di dalam pribadi Yesus ini tidak ada pengampunan itu. Jangan-jangan tiap hari orang mengaku dosa di seluruh dunia ini. Tiap hari. Tapi bukan datang di dalam janji ini. Yaitu pribadi Yesus ini. Karena di sinilah dia menunjukkan bahwa dialah Allah. Penyelamat kita. Bahwa dialah Allah penebus kita. Di dalam dia kita bisa ditahirkan.
Maka kita lihat satu sisi ya, seperti orang Israel ini tadi. Satu sisi sebenarnya mereka cocok untuk dihukum, karena mereka memang tetap berdosa. Tapi di sisi yang lain, mengapa Tuhan tadi membebaskan? Dua-dua ini menunjukkan bahwa dialah Allah. Ketika dia menghukum Israel ini, dia menunjukkan bahwa dia Allah. Yang tidak bisa dihinakan dengan perbuatan mereka. Pembebasan Israel juga menunjukkan bahwa dia Allah. Untuk apa? Berbicara bagi Israel dan bangsa-bangsa lain. Bahwa dialah Allah satu-satunya. Maka di dalam kehadiran Yesus ke dalam dunia. Dan di dalam dia memberi dirinya mati di kayu salib. Menunjukkan dialah Allah. Satu-satunya di dalam dia ada pembebasan. Walaupun di dalam dirinya dia menerima hukuman. Maka di dalam dia kita bisa ditahirkan. Di luar Yesus tidak ada pentahiran itu tadi. Maka Tuhan bilang, aku dari pihak Tuhan. Yesus datang itu karya Tuhan. Inisiatif Tuhan. Maka apa tadi di dalam 2 Korintus? Siapa di dalam Kristus, ia akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mengapa ada orang Tuhan selamatkan? Bukan karena dia lebih baik dari yang lain. Tapi karena Tuhan mau tegakkan namanya. Supaya lewat dia, nama Tuhan akan dikenal. Di dalam diri orang-orang lain. Supaya lewat dia dan melalui dia, nama Tuhan itu akan nampak bagi orang-orang lain. Mengapa Tuhan menyelamatkan perempuan Samaria yang berdosa itu? Yang berzina 5 kali sudah menikah, yang terakhir itu bukan suaminya. Untuk menunjukkan bahwa apa? Yesus inilah Allah satu-satunya yang juga dibutuhkan oleh seluruh orang Samaria. Mengapa? Seperti pemungut cukai itu, Sakeus Tuhan selamatkan dan Tuhan ubahkan. Supaya berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Serta bagi orang-orang Israel waktu itu apa? Bahwa Yesus adalah Allah yang bisa membebaskan dari perbudakan dosa. Yang bisa mengubah hidup. Itu nampak dari diri Sakeus itu. Yang ini Tuhan mau kerjakan. Jadi dari pihak Tuhanlah pentahiran itu. Bukan karena apa? Usaha kita yang, apa yang kita usahakan? Berbuat baik, ini terus kita diulang-ulang ya. Karena kita rajin gereja, tidak ada satupun itu yang punya apa ya, harga untuk bisa menebus kita dari dosa. Enggak ada, cukup harga itu semua. Apa yang bisa menebus kita dari perbudakan dosa? Yesus tadi. Dari pihak Tuhan. Apalagi tadi dikatakannya. Maka pertama yang Tuhan mau lakukan apa? Ditahirkan. Dari segala berhala dan dari segala yang menajiskan. Dari segala berhala yang menajiskan dan juga dari segala kejahatan. Yang kedua mari kita melihat ayat 26. Apa yang dia katakan? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, akan kujauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi ini ya, siapa yang bisa kasih hati yang baru? Siapa yang bisa kasih hati yang baru? Kita yang bisa membuat hati kita menjadi baru? Kita usahakan maka dia menjadi baru? Apa katanya tadi ini? Siapa yang bisa membuat hati kita baru? Itu dari pihak Tuhan. Dia bilang apa? Kamu akan kuberikan hati baru. Roh yang baru. Hati yang lama yang keras itu kuangkat. Jadi kalau hati yang lama itu, hati yang di dalam dosa itu, kayak mana? Satu kata Tuhan dilawan. Apa kata Tuhan dilawan? Itu hati keras. Tuhan bilang apa? Kuangkat hati baru. Jadi pihak siapa ini yang bisa mengangkat hati yang lama yang keras-keras ini? Pihak kita yang bisa ganti hati
Jadi hati kambing, cangkok hati gitu. Hati apa? Kalau kambing keras kepala kita bilang lagi. Kalau hati babi ini rakus. Hati hewan gak ada yang cocok. Semua karena apa? Ini binatang ini semua gitu ya kan. Jadi kayak mana? Tuhan bilang, aku ubah hatimu. Bukan cangkok hati dalam kasat mata maksudnya ya. Cangkok hati siapa? Hati pendeta yang hidupnya sudah kudus. Diganti dengan hati kita, bukan begitu. Yaitu apa? Pembaharuan ke dalam itu siapa yang bisa kerjakan? Tuhan. Maka inilah menjadi seruan Daud. Dia bilang apa? Tahirkanlah aku Tuhan. Kasihanilah aku. Tahirkan hatiku ini. Ini yang menjadi seruan Daud. Karena Tuhan tadi bilang, kuberikan kamu hati yang taat. Kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Hati keras yang lama itu kuangkat. Hati kita yang mana ini? Sudah Tuhan ganti? Atau belum? Kayak mana? Masih keras terus dia? Asal dengar firman Tuhan, lah lo terban. Mana bisa kayak gitu? Asal dengar firman Tuhan, masa ada orang kayak gitu? Asal dengar firman Tuhan, kayak mana? Hati keras tadi melawannya. Nah, itu cuman di firman itu, dalam kenyataan gak bisa itu. Kayak mana? Ada terus perlawanan-perlawanan. Kayak mana? Ngomong dia di samping. Ada suara. Ini tadi ya. Siapa yang bisa ngubah hati? Dibilang apa? Aku kata Tuhan. Ayat 27. Mari kita lihat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup nurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba. Pertama tadi Tuhan bilang kutahirkan kau dari segala berhalamu dan dari segala kenajisanmu. Kedua, kuberikan hati baru, roh baru. Hati keras itu kuangkat. Yang ketiga apa Tuhan bilang? Rohku, roh ini huruf besar ya. Berarti Roh Kudus. Rohku akan kuberikan diam. Berarti apa? Tinggal dalam batinmu. Untuk apa? Membuat kamu sanggup. Membuat kamu bisa menurut segala ketetapanku dan semua peraturan-peraturanku. Siapa yang bisa ngerjakan ketiga-tiga ini? Pentahiran dari segala berhala dan kenajisan. Tuhan. Siapa yang bisa angkat hati keras dan diganti dengan hati yang baru? Roh yang lama diganti dengan roh yang baru. Roh lama itu mati. Roh yang baru itu hidup. Lalu siapa yang bisa memberikan Roh Kudus tinggal dalam hati? Supaya kita menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketiga-tiga ini yang bisa mengerjakan yaitu Allah. Dan ini bisa terjadi di dalam pribadi Yesus. Maka kalau ada orang tanpa datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tanpa menerima Yesus dalam hidupnya, dia berjuang untuk apa? Biarlah ku baik, ku usahakan baik. Apa yang akan terjadi? Kamu akan makin lihat hati itu makin nampak keras. Iya. Maka siapa yang lakukan ini? Semua Tuhan. Kemana kamu datang supaya hal ini terjadi? Apakah ini yang kamu harapkan? Tanpa pembaharuan dari dalam yang Tuhan kerjakan, tidak akan pernah ada yang baru. Dan di luar Yesus, ketiga-tiga ini tidak dapat. Mau jungkir balik, sujud-sujud pun gak ada ini. Gak akan terjadi ini.
hanya di dalam Yesus tadi. Oleh karena apa? Dia di dalam kematiannya dan oleh darahnya kita bisa ditahirkan dari semua berhala kita. Baik itu yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan juga yang kita ciptakan sendiri. Dan apa yang jahat yang kita lakukan selama ini. Sudah jadi ini, aku udah datang sama Yesus. Jadi ini, jadi yang tiga-tiga ini, terjadi pentahiran itu. Jadikah hati tadi menjadi baru? Lanai mekeng, enggak lagi keras? Jadikah Roh Kudus tadi yang memampukan sehingga apa? Udah bisa melakukan firman Tuhan itu? Jadikah? Kalau ini tiga-tiga enggak ada, kami bisa tanya Tuhan, kenapa Tuhan ini enggak terjadi? Kalaupun aku sudah datang. Iya. Sini tadi kita lihat ya. Maka firman Tuhan katakan, ketika kamu mendengar Injil keselamatan, yaitu ketika kamu mendengar firman Tuhan yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, kamu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Gimana? Udah jadi yang baru tadi? Masih di sini kamu semua? Masih? Udah mulai ada hati yang taat itu? Sudah mulai sanggup melakukan firman Tuhan tadi? Enggak lagi memberontak-memberontak di hati ini? Iya. Mari lihat ya. Maka apa yang Tuhan katakan? Mari kita melihat di ayat yang ke-29 Yeskel ini. Sampai 31 saya akan baca. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu. Supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Apa Tuhan katakan? Rupanya pentahiran yang terjadi atas segala berhala kita dan segala hal yang jahat, Tuhan katakan apa? Ketika pemulihan dari hati itu terjadi yang Tuhan buat, pemulihan di luar pun Tuhan akan mulai kerjakan. Yaitu soal apa? Makan minum pun Tuhan kerjakan. Kalau ini enggak terjadi, ini perlu juga kita tanya. Saya ingat dulu abang bapak Abi itu, baru beberapa tahun dia melihat dosa penyembahan berhala itu. Tetapi bertahun-tahun sebenarnya dia tidak melihat akan hal ini. Tapi kapankah akhirnya benar-benar dia serius memandang? Ketika makan minum mereka sungguh-sungguh sangat tidak cukup. Hampir tiap hari sarapan mereka adalah ubi. Bukan karena kegemaran itu, gak ada yang lain. Kami tanya nanti Abdiel dulu masih kecil. Tadi sarapan apa Yel? Ubi, Bi. Dia kan orangnya agak jujur ya. Minggu depan lagi tanya, Bibi kelang-kelang nekai. Kalau tiap dari minggu ke minggu juga ubi, berarti diantaranya itu bisa dipastikan kebanyakan juga ubi. Tapi dengan tekanan ekonomi yang sedemikian, waktu itu akhirnya bercerita dengan istrinya, Kak aku pun bingung. Tapi bukankah Tuhan bilang, salah satu adalah bentuk kemarahan Tuhan. Bagian penyembahan berhala ini gak selesai, soal makan minum ini salah satu dampak. Bukan memang semuanya, tapi salah satu ya. Itu gimana gitu kan. Akhirnya mereka suami istri berdoa berbulan-bulan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu dari abang inilah yang membukakan siapa kakeknya. Padahal abang ini gak ada tanya.
Kau ingat dulu, kaulah paling sering dibawa kakek untuk menyembah berhala kita, dia bilang. Karena kau yang terlama sama kakek. Karena kan kau sama kakek tinggal. Rupanya itu mengingatkan dia memori dulu. Iya ya, ini udah lama dia gak ingat. Dan itulah yang akhirnya ketika itu terbongkar, makin terbongkar banyak hal. Masa lalunya di dalam penyembahan berhala itu. Dan itu memang sungguh-sungguh dia merendahkan diri di hadapan Tuhan menyelesaikannya. Apa yang terjadi? Gak lama setelah itu dia bertemu dengan apa? Seorang dokter ketemu di mekanik mobil. Dokter ini punya lahan luas, jeruk. Cerita-cerita tentang pupuk. Rupanya mekanik mobil di mana abang ini sudah lama untuk memperbaiki mobil, udah lama pakai pupuknya. Dan apa? Pupuk dari Bapak Bangun ya. Jadi jeruknya udah mulai bagus. Rupanya mekanik mobil inilah cerita ke dokter ini. Dan ketemu dengan Pak Bangun. Inilah yang membuat apa? Mulailah uang masuk mereka ada. Di situ jelas dia lihat. Ini yang kupandang selama ini sepele. Hal-hal yang menajiskan hidup ini. Hal-hal yang jahat dalam hati ini. Kadang-kadang kan kita lebih serius melihat kalau ekonomi ini yang gagal kan. Maka itu Tuhan izinkan yang gagal. Supaya kita bisa apa? Duduk dan diam di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kalau aman ekonomi ini, subur nanti di dalam dosa itu. Subur yang najis itu, subur yang jahat itu, dan subur di sana kesombongan itu. Maka mudah kali tersinggung kan? Dikit-dikit kan mudah. Nah, jadi ini yang Tuhan katakan. Siapa yang bisa tahirkan kita dari semuanya ini? Hal-hal yang menajiskan kita. Gampang-gampang tersinggung ini siapa yang bisa tahirkan coba? Siapa yang bisa tahirkan kita dari mekeng-mekeng ini, yang keras ini? Tuhan bilang aku. Iya. Dan itu sudah Tuhan kerjakan di dalam siapa? Di dalam pribadi Yesus ini tersedia. Iya. Gimana? Kalau ada obat tadi, kan biarkan diri rindu terus ndarang. Kalau ada obat, apakah biarkan terus diri rindu merintih? Gitu. Makin mau memperlama dalam keadaan itu. Gitu. Kenapa kalau tubuh ini yang meriang langsung cari beli apotik. Tapi kalau keadaan beli apotik, beli obat di apotik. Gitu ya. Kalau tubuh ini yang meriang. Tapi kalau keadaan ini yang kacau. Kalau keadaan ini yang kacau semuanya, kenapa enggak bertanya sama Tuhan? Enggak cari-cari orang perlu disalahkan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan. Iya, jadikah ini tadi? Dan pentahiran itu tadi terus menerus di dalam Kristus ini terjadi. Maka kita lihat tadi ya, doa Daud itu, tahirkan aku Tuhan, tahirkan hatiku ini, sucikan aku. Ada hal-hal yang Daud lihat, setelah pun dia datang kepada Tuhan, masih ada hal-hal yang dia lihat, serong dalam hatinya. Hati yang serong ini kadang-kadang dimunculkan lewat orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang gak tahu loh kita ini pendendam. Kalau nggak ada orang-orang sekitar kita nggak tahu. Kita pikir kita ini apa? Manis-manis gitu ya kan. Rupanya apa? Ada orang di dekat kita tadi rupanya pendendamnya luar biasa. Dari mana kita tahu? Nah, siapa yang bisa tahirkan ini semua? Tadi Tuhan katakan aku. Kalau ada Tuhan yang bisa mentahirkan. Dan di dalam Yesus tadi itu tersedia. Kayak mana? Kamu mau bawa pulang terus? Supaya akan ada pemulihan dari hati. Dan ada akan juga pemulihan di luar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah yang berinisiatif
untuk boleh menyelamatkan kami. Engkaulah Allah berinisiatif untuk boleh menebus kami manusia, karena Engkau mau menegakkan nama-Mu. Bahwa Engkaulah Allah satu-satunya, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Tuhan, berulang-ulang boleh terus dari mimbar ini diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkaulah Allah yang bisa mentahirkan kami dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala kami. Engkau yang bisa mengubah hati ini menjadi taat. Engkau juga yang bisa memberikan Roh Kudus, memampukan kami untuk hidup melakukan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya berbicara dan mengoreksi hati kami. Adakah Tuhan, ketiga-tiga ini sudah jadikah dalam hidup kami? Dan terus Tuhan kerjakan pembaharuan-pembaharuan itu. Tuhan, teruskanlah firman-Mu ini kepada hati kami, pribadi lepas pribadi, supaya sungguh-sungguh akan terjadi hidup kami tadi boleh setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.